Kita unggulkan lah nanti ke depan bahwa sektor kuliner ini di Bekasi memegang peranan penting lah dalam sektor pariwisata. Ada steak, ada makanan khas Sunda, Jawa Barat. Ada masakan khas Nusantara, sop kondro. Sop kondro juga ada. Khas Makassar. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BRTV dan PHRI People, apa kabar? Selamat datang di podcast BRTV yang kali ini hadir bersama PHRI Kabupaten Bekasi. Saya Dr. Tuti Yasin akan menemani kalian dalam obrolan santai tapi penuh wawasan tentang sektor kuliner yang punya potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD serta pariwisata di Kabupaten Bekasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sektor kuliner bisa menjadi daya tarik wisatawan dan berperan besar dalam memajukan perekonomian daerah. Maka dari itu telah hadir bersama saya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Ian Priyatna MSI. Kemudian juga hadir juga owner dari Kartika Resto and Cafe, Delta Mas Cikarang, Mas Raden Febrila SPT. Terima kasih atas waktunya hari ini Pak Ian dan Mas Febri. Juga langsung aja Sobat BRTV dan PHRI People. Pertama saya mungkin mau langsung bertanya ke Pak Ian, Pak. Ini luar biasa loh teman-teman semua hadir di tengah-tengah kita, Kepala Dinas Pariwisata. Jadi kalau kita mau nanya banyak boleh ya, nanti jangan lupa tuh ada pertanyaan netizen boleh dari sekarang. Pak, melihat kuliner, kemudian juga pariwisata di Kabupaten Bekasi, menurut Pak Ian nih apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi untuk mendorong, khususnya mungkin karena kita hari ini sedang berbicara tentang restoran, jadi kita mendorong sektor kuliner sebagai bagian dari daya tarik pariwisata di Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih Mbak Tuti atas pertanyaannya. Kami di Dinas Pariwisata ya selalu berusaha untuk mendorong sektor kuliner ini ya untuk semakin maju dan berkembang di Kabupaten Bekasi. Karena memang dengan makin majunya kuliner otomatis juga akan berdampak pada peningkatan PAD. Nah, memang ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan di Dinas Pariwisata. Antara lain misalnya kalau kita mengikuti pameran-pameran atau travel job, kita selalu melibatkan UKM kita yang bergerak di sektor kuliner ya. Dan kita juga bukan sekedar pameran aja sih, tapi memang dalam setiap pameran kita target mereka harus ada target-target penjualan. Jadi bukan sekedar memamerkan barang segala macam, harus kita upayakan bahwa di pameran itu barang itu terjual, makanan-makanannya terjual. Nah itu yang kita targetkan. Karena waktu itu kita target, kita coba pameran di Batam waktu itu. Nah yang kuliner ini, yang makanan-makanan yang kita bawa dari Bekasi, yang ciri khas Bekasi, alhamdulillah selama 2 hari itu Sabtu Minggu kita mengisi waktu senggangnya turis-turis Singapura yang ke Batam. Alhamdulillah habis dalam 2 hari itu terjual 10,3 juta kalau nggak salah itu. Itu baru dari pameran. Belum lagi kita kalau adakan kegiatan-kegiatan seperti festival-festival. Ya tahun kemarin kita mengadakan di festival ekspatriat itu kita coba lomba chef itu. Ya, ternyata kan memang
banyak animonya lah, antusiasnya tinggi, dan itu menunjukkan bahwa sektor kuliner di Bekasi ini bukan kaleng-kaleng lagi gitu ya. Salah satunya pesertanya juga ya Mas ya. Kelihatannya jadi peserta juga. Itu bisa kita unggulkan lah nanti ke depan, bahwa sektor kuliner ini di Bekasi memegang peranan penting lah dalam sektor pariwisata. Dan satu hal lagi, kita bukannya berhenti di situ saja. Saat ini Pemda Kabupaten Bekasi sedang membangun Creative Hub. Creative Hub itu di dalamnya ada 17 subsektor ekonomi kreatif, termasuk dalamnya sektor kuliner ini. Jadi kita mau nanti UKM-UKM yang bergerak di sektor kuliner ini ada inovasi-inovasi lebih lanjut. Bukan sekedar bikin dan buat jual, tapi bikin, buat, diolah, ada kreativitas baru, ada inovasi baru, sehingga itu bisa diangkat, bisa menjadi sektor yang membanggakan lah di sektor kuliner ini. Gitu. Kalau begitu Pak, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak dibawa untuk mempromosikan makanan Kabupaten Bekasi ketika pameran, berarti kita secara tidak langsung sudah mengetahui nih bahwa di Batam itu salah satu target market kita juga ya Pak ya, kalau begitu ceritanya ya Pak. Karena sampai 2 hari ludes itu ya Pak. Nah, berarti next tuh bisa jadi market kita ke depannya nih untuk meningkatkan PAD. Baik Bapak, kemudian kalau misalnya tadi sudah disampaikan akan ada apa tadi Pak, Creative Hub ya Pak ya? Nah terus kemudian juga yang mungkin nanti ujung-ujungnya kita akan melihat dari dampak pendapatan asli daerah ya Pak. Pendapatan asli daerah, kedua mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran, betul. Kemudian mungkin untuk kontribusi sektor kuliner yang Bapak sudah lihat, karena saya lihat di sini banyak nih Pak makanan-makanan viral dari Kabupaten Bekasi yang sampai orang mana-mana datang nih, oh ini makanan di Cikarang nih gitu kan. Nah itu yang bisa meningkatkan PAD yang Bapak sudah data gitu. Itu kira-kira Dinas Pariwisata melihatnya kontribusi dari sektor kuliner ini gimana ya Pak ya? Sejauh ini sih kita belum menarget target berapa rupiah nominal, tapi yang sudah kita lakukan adalah kita kerjasama dengan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Untuk kita selalu ngecek ke restoran yang ada, itu sudah jadi pengusaha kena pajak nggak buat pajak daerahnya gitu. Artinya kita selalu koordinasi dengan Bapenda. Biasanya kan kalau yang sudah terkena pajak hotel restoran itu ada tapping box yang bisa langsung pelaporan pajaknya terkonek dengan ke Bapenda, ke Bapenda. Nah ini salah satu cara buat meningkatkan PAD di samping menekan kebocoran-kebocoran yang di jalannya gitu kira-kira. Itu kita upayakan terus, dan samping itu juga kita dalam hal perizinan restoran, karena kan sekarang udah ke OSS langsung. Jadi bisa langsung operasional. Nah itu kita permudah lah kerja dengan PTSP supaya sektor kuliner ini memang pendiriannya dipermudah, karena memang multiplier efeknya itu tadi ada penghasilan pajak pendapatan daerah ke Kabupaten Bekasi. Ya luar biasa. Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke sesi berikutnya nih Pak. Hadir juga narasumber yang sangat berpengalaman di dunia kuliner. Ada Mas Raden Febrila. Ini dipanggilnya Mas atau Abang nih? Mas Febri aja. Oh Mas Febri aja. Ya nih Mas Febri, terima kasih atas waktu dan tempatnya pertama-tama. Kalau menurut Mas Febri nih yang menjadi faktor utama yang membuat sektor kuliner di Kabupaten Bekasi berpotensi untuk menarik wisatawan tuh apa ya? Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Ian selaku Dinas Pariwisata, kemudian Teh Tuti ya selaku Ketua PHRI Kabupaten Bekasi. Pertama, lokasinya strategis Teh Tuti, di mana lokasi di sini istilahnya dikepung sama kawasan industri. Bukan hanya kawasan industri, kawasan Pemda juga ya. Ya. Di mana di situ kan isinya kan SDM semua ya, yang memang SDM tersebut membutuhkan makan ya, kayak
makan ya Bapak ya. Terus yang kedua itu pertumbuhannya infrastruktur. Jadi betul nggak? Betul. Jadi dari infrastruktur itu dari akses jalannya, transportasi umumnya bisa Grab, bisa online gitu Pak. Terintegrasi gitu Pak. Terus yang ketiga ini keanekaragaman makanan. Apalagi kita bisa dilihat di sini SDM-nya kan bukan warlock doang ya Pak ya. Warlock. Ya, mana-mana. Non warlock juga banyak ya, ekspatriat. Nah, di situ kita bisa memperkenalkan makanan khususnya di Kabupaten Bekasi, apa saja yang menarik, apa saja yang bisa dinikmati sama warlock atau non warlock gitu. Betul banget ya. Jadi kayak infrastrukturnya tadi ketika kita mau jajan, mau jalan ke satu restoran yang viral atau apa kayak zaman dulu tuh Pak yang terkenal di sekarang yang ada bakso lobster atau apa itu kan kalau aksesnya enak gitu kan, tempatnya strategis, mungkin akan mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan gitu. Baik, kemudian bagaimana peran ini Kartika Resto dan Cafe Delta Mas dalam meningkatkan sektor kuliner lokal dan mendukung perkembangan pariwisata di Kabupaten Bekasi? Khususnya di Kartika Resto ya, kita memfokuskan makanan tradisional dan non tradisional. Nah, di sini kita juga memang menjual makanan tradisional berupa kalau misalkan di Jawa Barat ada nasi timbel, khasnya sayur asem segala macam. Jam-jam kritis juga ya. Dan kalau misalkan kita berbicara Western, di sini kita juga menyiapkan steak. Yang mana di sini juga warga-warga atau konsumen yang berkunjung di sini berbagai macam latar belakangnya. Itu luar biasa, ada steak, ada makanan khas Sunda, Jawa Barat, ada masakan khas Nusantara, sop kondro juga ada khas Makassar. Wah, luar biasa. Jadi di Kartika Resto ini yang kalau yang saya sering Pak order nih kebetulan ya Pak, itu biasanya saya steaknya Pak. Dari zaman saya kayaknya awal kuliah juga udah sticknya nih luar biasa nih di Kartika nih Pak. Nah mungkin dalam menjadi owner nih Mas, dalam menjadi owner di Kartika yang sekian lama, terus kemudian juga ikut juga dalam perubahan-perubahan di Kabupaten Bekasi. Nah kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi pengusaha kuliner ya, mumpung ada yang punya dinas pariwisata nih Mas. Mungkin dalam meningkatkan wisatawan apa aja sih tantangannya, terus kemudian kan otomatis juga Pak bisa mengurangi atau meningkatkan PAD juga gitu ya kan, mungkin bisa disampaikan Mas tantangannya. Oke. Baik, yang pertama pasti Pak ya kompetitor ya Pak ya, di mana di sini kita lihat aja di daerah Sukamahi ya Pak ya, pelaku usaha khususnya kalangan UMKM mungkin bisa dihitung ada 50 kali Pak. 50, sedangkan kalau misalkan di atas kita menengah ya Pak ya, di sini baru di bawah 10 kali Pak ya. Ditambah mungkin ada Mall Aeon ya Pak ya. Jadi bisa membalancekan pelaku usaha di sini. Terus yang kedua, kurangnya promosi atau branding. Jadi di kalangan sini khususnya UMKM, mungkin dia dari segi ngejualnya, produksinya kuat, Bapak kuat. Jadi tapi dari segi branding, promosi di nomor 2 kan, gitu. Terus juga Pak saya nemuin pelaku usaha di kemudian hari mungkin bisa tidak diterapkan nominal pajaknya ya. Kadang terkesan mahal ya Pak ya. Mahal gitu sih Pak. Itu salah jadi satu. Langsung input dengan harganya gitu. Apalagi kita di wilayah Delta Mas khususnya ya Pak ya. Tapi kalau kita ke Jababeka, ke Bekasi apalagi Pak, mereka tidak memperdulikan pajak Pak. Pajak Pak. Tidak memperdulikan pajak Pak. Dia bayar
misalkan makan 100.000, penambahan pajak 10%. Bagi mereka di kawasan Jababeka dan Bekasi kota ya Pak ya, aman-aman aja Pak. Saya perhatikan gitu Pak ya, dibanding di Sukamahi, Delta Mas gitu Pak ya. Gitu sih Pak, kendala yang memang saya temui di lapangan gitu Pak ya. Oke, baik. Wah, luar biasa memang. Kalau yang bicara ini sudah melalang buana di dunia kuliner, kalau ngomong enak ya gitu. Kayak kita agak kurang paham sedikit gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang dari Dinas Pariwisata Pak, ada nggak sih Pak program-program yang disiapkan untuk mendukung nih pengembangan restoran? Kan banyak juga Pak restoran yang belum sampai 2 tahun itu mereka langsung redup terus langsung tutup gitu Pak. Nah mungkin kalau di Kabupaten Bekasi khususnya di Dinas Pariwisata ada nggak sih Pak program yang disiapkan gitu Pak untuk mendukung? Ya kami dari Dinas Pariwisata ya ada beberapa program yang untuk mendukung sektor kuliner ini ya. Di antaranya pembinaan-pembinaan kepada pelaku usahanya, misalnya kepatuhan dia akan aturan-aturan. Sebenarnya kan dari Kemenpa tuh ada aturan-aturan CHST itu, CHST, yang kesehatan, hospitality segala macamnya itu berupaya lah terutama untuk hotel dan restoran yang menengah-menengah kita upayakan bahwa ini sudah dibelokkan CHSE-nya gitu. Nah, itu dari sisi kepatuhan peraturan. Kemudian untuk promosi, tentunya kita juga membantu mereka untuk promosi ya. Kita selama ini melakukan promosi berupa roadshow atau travel dialog lalu melibatkan pengusaha-pengusaha kuliner. Walaupun ya memang belum semuanya kita ajak serta karena keterbatasan anggaran yang ada. Tapi sudah beberapa restoran atau rumah makan yang sudah kita ajak. Dan ya sejauh ini yang saya tahu sudah berdampak sih ketika warga daerah yang kita kunjungi di saat promosi itu sudah mulai banyak juga berdatangan ke restoran-restoran yang memang ada di Cikarang ini khususnya di Kabupaten Bekasi lah. Saya lihat juga Instagramnya makin aktif ya Makin Pak aktif. di Dinas Pariwisata. Okay. Nah mungkin teman-teman nih yang mau tahu program-program berikutnya bisa lihat di Instagram ya Pak ya. Memang kita aktifkan medsos kita Dispari ini untuk sebenarnya bukan cuma kuliner juga. Destinasi wisata yang alam yang segala macam yang wisata itu juga kita angkat di medsos-medsos kita. Gitu. Keren banget, semoga program-programnya bisa jalan lancar, bisa makin membawa kebermanfaatan untuk baik teman-teman kuliner ataupun teman-teman pariwisata ya Pak. Iya. Kemudian saya pengen tahu nih dari sisi kuliner nih. Menurut Mas Febri apa saja inovasi yang perlu dilakukan oleh pelaku industri kuliner nih, kayak Mas Febri kan udah lama nih kan ya. Agar di Kabupaten Bekasi ini menjadi destinasi kuliner yang makin menarik gitu untuk warga atau untuk mungkin masyarakat yang di luar Kabupaten Bekasi gitu. Ada 2 poin yang utama. Yang pertama memviralkan Pak, memviralkan ya. makanan asli Kabupaten Bekasi Pak. Salah satu contohnya apa ya Pak? Gabus pucung ya Pak ya? Pucung. Saya lihat di Kabupaten Bekasi khususnya di Delta Mas kayaknya cuma satu deh yang viral ya. Viral. Kalau Teh Tuti tahu yang di belokan situ, iya kan? Nah itu mungkin ya Pak ya di tetangga kita. Nah selain di situ saya satu lagi di kotanya ada, namanya Gabus pucung Pak Haji Rukman. Nah itu maksud saya coba dari pelaku usaha dan dari dinas ya Pak ya, gimana caranya si makanan tersebut bisa viral gitu dan bisa dibawa ke luar Indonesia gitu khususnya. Terus yang kedua mungkin dari tata lokasi ya Pak ya, tata letak lokasi di Cikarang ini mungkin jarang tempat yang nyaman terus kayak sekarang Teh Tuti konsepnya instagramable. Nah itu bisa dibilang di
Cikarang khususnya agak sedikit ya, dibanding malahan sedikit ya. Yang Instagramable malahan banyak kan dari luar gitu Pak, dari luar ya. Bukan pengusaha asli Bekasi gitu. Betul. Jadi bukan asli orang Cikarang, jadi dari Jakarta, mungkin dari luar Jawa gitu, Teh Tuti. Itu sih 2 poin penting ya yang perlu kita rangkul, benahi ya Pak ya. Itu sih Pak. Wah, menginspirasi banget ya. Semoga ide-idenya bisa dipakai juga sama Dinas Pariwisata, karena yang saya lihat nih Dinas Pariwisata hari ini Pak luar biasa. Teman-teman mungkin BRTV terus kemudian juga PHRI People nih makin ngelihat dari Instagramnya Dinas Pariwisata hari ini, baik itu tata letak kayak wisata yang ada di sana, terus kemudian infrastruktur yang sekarang udah makin baik gitu ya Pak ya. Kemudian mungkin ke depannya dari sisi kuliner bisa juga terjangkau sama masyarakat. Nah, di akhir segmen ini nih Pak, di akhir segmen acara kita hari ini biasanya tuh selalu ada pertanyaan dari netizen Pak. Karena kan gak adil ya Pak kalau saya terus yang nanya nih Pak. Boleh ya Pak ya? Nah mungkin pertama dari Dinas Pariwisata dulu ya Pak. Ini pertanyaannya dari @Idris Kemal. Min, apa sih MICE Tourism? MICE atau Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition yang ada di Instagramnya Dispar. Berarti ini followersnya Dispar nih Pak. Boleh Pak dijelaskan Pak? Oke, bicara MICE ini ya, Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition ya. Kita di Bekasi sebetulnya potensinya luar biasa nih, Bu Tuti nih ya. Karena apa? Kalau saya lihat dari hotel-hotel yang berbintang ya, rata-rata sudah punya meeting room atau ballroom atau functional room ya. Bahkan yang besar-besar tuh kayak di Nuansa, di Holiday Inn, di Java Palace itu, saya rasa ukurannya sudah lumayan besar gitu. Dan juga yang harus mungkin ya, yang harus lebih frekuensinya sering digalakan pameran-pameran nih. Pameran-pameran ya nanti akan kita tingkatkan lah. Saya sudah bilang ke para pengelola wisata di destinasi alam kita bahwa setiap tahun harus dibuat calendar of event. Di situ dalamnya ada juga yang namanya exhibition atau karnaval segala macam. Nah ini yang disebut yang MICE ini yang memang potensi besar. Dan kita berharap yang namanya meeting, ya conference, ya, exhibition, yang pameran, setiap tahun kita berharap Dispar juga pengen mengadakan terus. Nah apalagi tahun ini kan kita sedang membuat Creative Hub, Wibawa Mukti Creative Hub. Di dalamnya itu di samping 17 subsektor ada di situ akan kita kembangkan. Di situ juga ada exhibition hall-nya. Dan kita akan maksimalkan itu. Karena di ruang tengahnya itu tetap akan kita buat exhibition hall-nya supaya nanti hasil-hasil karya dari yang 17 subsektor itu bisa kita pamerkan di situ. Kita festivalkan di situ. Nah, kita insya Allah akan berjalan ke sana. Sekarang kita baru 7 subsektor, kita kemarin karena keterbatasan anggaran, insya Allah tahun depan berikutnya kita akan naik lagi ke 10 subsektor yang lain, sehingga outputnya akan kita pamerkan dan akan kita jadikan bahwa setiap minggu atau setiap bulan pasti ada pameran di situ. Nah ini dari potensi MICE yang ada di Kabupaten Bekasi. Wah, berarti berikutnya Creative Hub ini bisa jadi one stop buat kayak destinasi yang kita punya ya Pak, wisata industri, berarti bisa cukup dia dengan datang ke Creative Hub bisa lihat seluruh nanti bisa kita tampilkan produk-produk yang factory tour yang sudah yang bergabung di factory tour, owner factory-nya kita bisa display produk-produknya di exhibitional yang ada di Creative Hub ini. Gitu. Wah luar biasa sekali. Baik, kemudian nih pertanyaannya nggak adil kalau cuma buat Dinas Pariwisata, jadi buat yang punya kuliner juga ada pertanyaan dari @Rika Sali. Apa jenis kuliner andalan yang paling menarik dan perlu diperkenalkan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bekasi? Mangga, Mas. Oke, terima kasih atas nama Rika Sali ya.
Sebelumnya saya mau kenalin juga ya, tempat ini berdiri pada tahun 2020 bulan Agustus. Memang based on Kartika Food Center ini dari awal kita fokus ke daging sapi ya Teh Tuti ya. Daging sapi mungkin kalau di presentasikan 80% daging sapi, selebihnya non sapi. Oke, menu yang utama yang favorit ya bisa dibilang ya. Ada 2. Yang pertama sop kondro. Sop kondro itu asalnya dari khas Makassar, di mana dia ada di dalamnya ada 12 macam rempah-rempah, Bapak. Dan itu diolahnya harus sehari semalam, Pak. Kaldunya tuh udah. Kaldunya, ya. Terus yang kedua ini ada sate marangi. Sate marangi ya. Itu dagingnya memang kita pemilihan yang kualitas baik ya, bagian khas dalam Bapak. Jadi pada saat lembut banget itu ya. Pada saat gigitan konsumen makan menciptakan sensasi yang luar biasa lembutnya. Dan dari segi harganya affordable banget, di bawah 60.000 ya. Satu porsinya sebanyak 10 piece ya. Itu untuk satenya ya. Kalau untuk sopnya 50.000. Nah, kalau misalkan kalian teman-teman gitu lainnya pada kepo nih, pada kepo, silakan datang ke Sukamahi Restoran Kartika Food Center. Dengernya aja kita udah ngiler ya. Dengernya aja sop kondronya itu kaldunya direbus 1,5 hari. Sehari semalam. Terus juga sate maranginya dari khas dalam gitu. Yang mau beli jangan lupa dihubungi ya di bawah ini. Oh nggak ada. Ada ya? Nanti tolong dicantumin, oke? Nah, baik, seru banget pembicaraan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ian, kepada Mas Febri. Walaupun hari ini kita lagi berpuasa ya, dengernya aja udah ngiler. Semoga wawasan yang sangat berharga ini mengenai pengembangan sektor kuliner di Kabupaten Bekasi bisa menjadi ide, bisa menjadi inspirasi untuk semua teman-teman ke depan. Juga bisa meningkatkan minat juga terhadap peningkatan perekonomian daerah dan menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai destinasi wisata yang lebih menarik lagi ke depannya, Pak. Nah baik Sobat BRTV dan PHRI People, tentunya itu dia tadi informasi yang bisa kita gali hari ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia menyaksikan podcast PHRI dan BRTV. Dan jangan lupa untuk terus membagikan informasi ini ke semuanya, karena hal yang baik tentunya harus dibagikan. Saya Tuti Yasin mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak.